Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dhanisa Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zaman Renaissance, tentang rumusan masalah. Di sini saya ada 6, yaitu 1. Apa itu Renaissance? 2. Latar belakang Renaissance. 3. Faktor terjadinya Renaissance. 4. Dampak Renaissance. 5. Paham-paham baru pada zaman Renaissance. 6. Siapa saja tokoh Renaissance. Oke, nomor 1. Apa itu Renaissance? Renaissance merupakan istilah yang diambil dari bahasa Prancis, re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Renaissance adalah masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa, abad ke-14 sampai abad ke-17, yang ditandai dengan perhatian kembali kepada kesusastraan klasik, berkembangnya kesenian dan kesusastraan baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Secara umum, Renaissance merupakan gerakan kebudayaan di mana orang-orang pada masa itu kembali mempelajari budaya dan ilmu pengetahuan setelah sebelumnya segala sendi kehidupan mereka terpusat pada gereja dan teorisme. Zaman Renaissance ini membawa Eropa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman modern. Oke, lanjut yang kedua, yaitu latar belakang Renaissance. Setelah kejatuhan Konstantinopel tahun 1454, bangsa Eropa merasa mengalami kemunduran, sehingga masa ini disebut sebagai masa kegelapan atau Dark Age bagi bangsa Eropa karena mengalami ketertinggalan terhadap bangsa Asia dan Afrika. Akibatnya, para sarjana dan filsuf mendorong masyarakat Eropa untuk kembali dan berpikir realistis dalam menuangkan pemikiran agar terbebas dari pengaruh gereja yang menghambat pemikiran logis untuk berkembang menuju modernisasi. Lanjut, faktor terjadinya Renaissance, yaitu ada 3. 1. Ada dominasi gereja dalam hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Eropa yang menyebabkan keterbatasan aktivitas, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan atau ilmu agama. Kedua, ada doktrinisasi, kepercayaan yang mengekang kebebasan berpikir dan berpendapat yang membuat kehidupan masyarakat menjadi stagnan dan tidak berkembang. 3. Kaum borjuis yang tidak suka kepada para bangsawan dan gereja mendukung adanya perubahan dan kebebasan dengan memberikan modal bagi penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan dan menampung pada seniman. Lanjut, di sini ada paham-paham baru pada zaman Renaissance, yaitu ada 4. 1. Ada humanisme, rasionalisme, empiris, dan materialisme. Untuk humanisme sendiri merupakan pemahaman yang beranggapan bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan dunia. Dan rasionalisme merupakan doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Selanjutnya ada empiris. Empiris merupakan suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Dan yang terakhir ada materialisme. Materialisme merupakan paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah sebuah materi. Lanjut, di sini ada dampak Renaissance, yaitu ada 4 di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik sendiri ada 1, yaitu dengan semakinnya banyaknya dan meluasnya pengaruh kaum borjuis, pada akhirnya membuat kekuasaan gereja kembali kuat di bidang politik dan mulai runtuhnya dominasi gereja dalam kekuasaan negara. Kedua, di bidang ekonomi, itu ada perkembangan industri dan perdagangan yang semakin menguatkan perekonomian masyarakat Eropa. Ketiga, ada bidang sosial. Masyarakat berkembang menjadi masyarakat yang bebas, merdeka, dan mandiri tanpa terkekang oleh doktrin dan dominasi gereja. Keempat, ada di bidang budaya. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan kesenian, kebudayaan, serta kebebasan berpikir. 2. Ada memicu
inovasi dalam ilmu, dan yang terakhir masyarakat Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah. Dan yang terakhir ada tokoh-tokoh Renaissance. Di sini saya cuma menyebutkan dua karena terlalu banyak tokoh-tokoh tersebut. Di sini saya mengambil Niccolo Machiavelli dan Leonardo da Vinci. Aslinya ada banyak sekali. Satu, Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli ini merupakan tokoh filsuf yang membuat buku karya tentang Il Principe atau Sang Pangeran. Sedangkan Leonardo da Vinci merupakan tokoh seni yang mempunyai karya lukisan Mona Lisa. Serta ada banyak lagi tokoh-tokoh pada zaman Renaissance, diantaranya ada Galileo Galilei pada bidang ilmu pengetahuan menemukan hukum gerak dan penyempurnaan teleskop, serta ada Nicolaus Copernicus pada bidang ilmu pengetahuan. Dia mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat tata surya. Dan ada Ferdinand Magellan. Dia pada bidang penjelajahan merupakan orang pertama yang berlayar dari Eropa menuju Asia, orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik, dan orang pertama yang memimpin ekspedisi dengan tujuan mengelilingi bola dunia. Dan lanjut ada Christopher Columbus pada bidang penjelajahan. Beliau menjelajahi Samudra Atlantik sampai ke benua Amerika. Dan ada Albrecht Dürer pada bidang seni budaya. Beliau mempunyai karya seni yaitu Adam dan Eva. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.